Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita ya dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas ya, kita akan mencoba untuk menyampaikan terkait dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan melihat ya hadis yang ke-241 dan 243. Sebelum kita sampaikan hadisnya, kita sampaikan dulu ya maudhu'nya ataupun judul hadis ini. 241 ini terkait dengan melempar jumrah Aqabah ya, melempar jumrah Aqabah. Kita lihat hadisnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman ibni Yazid An-Nakhai annahu hajja ma'a ibni Mas'udin fara'ahu rama al-jamrata al-kubra bisab'i hasayatin faja'ala al-baita an yasarihi wa mina an yaminihi thumma qala hadha maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai bahwa dia menunaikan haji bersama Ibnu Mas'ud. Ya, kita ulangi bahwa Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai bahwa dia menunaikan haji bersama Ibnu Mas'ud. Lalu dia melihatnya melempar jumrah. Lalu Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai ya berhaji bersama Ibnu Mas'ud. Lalu dia melihatnya melempar jumrah kubra dengan 7 kerikil. Menjadikan Ka'bah di sisi kirinya dan Mina di sisi kanannya. Kemudian dia berkata, inilah tempat diturunkannya surah Al-Baqarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Mas'ud. Jadi ceritanya Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai itu ya berhaji, pernah suatu saat berhaji dengan Abdullah bin Mas'ud ya. Lalu Abdurrahman ibnu Yazid An-Nakhai ini melihat Ibnu Mas'ud melempar jumrah Al-Kubra ya dengan 7 kerikil, dengan cara beliau menjadikan kanannya, sebelah kanannya itu Ka'bah dan sebelah kirinya itu adalah menjadikan Ka'bah sebelah kirinya, mohon maaf, dan Mina sebelah kanannya. Jadi Mina sebelah kanannya, Ka'bah itu sebelah kirinya. Begitu cara menghadapnya ya. Lalu beliau melemparnya. Seraya beliau mengatakan, inilah tempat diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, sahabiyun jalil, surah Al-Baqarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tahu di mana saja surah-surah itu diturunkan, termasuk surah Al-Baqarah. Beliau tahu di mana diturunkan, di mana tempat turunnya surah Al-Baqarah ya, yang sering kita baca itu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat mulia. Kita lihat bagaimana kesimpulan hadisnya. Pertama, pensyariatan melempar jumrah Aqabah pada hari An-Nahr. Jadi jumrah Al-Kubra itu maksudnya jumrah Al-Kubra itu jumrah ini jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah namanya ya, jumrah Al-Kubra itu. Yang kedua, melemparnya dengan 7 kerikil, satu demi satu, dan tidak boleh dilemparkan dengan sekali lemparan untuk 7 kali kerikil. Inilah yang dapat dipahami dari hadis ini. Jadi intinya melemparnya dengan apa ya? Dengan tadarruj. Tadarruj itu apa ya? Dengan tadarruj itu maksudnya dengan dengan dicicil gitu. Jadi satu sampai 7 kali. Enggak boleh katanya langsung sekaligus 7 udah selesai gitu. Ini orang malas ceritanya gitu kan. Udahlah Pak Ustaz, kita mau cepat aja langsung 7, enggak boleh. Jadi melemparnya satu-satu ya. Tidak boleh dilemparkan dengan sekali lemparan. Jadi nggak boleh langsung sekaligus 7 gitu. Jadi 7 kali memang ya. Yang ketiga, boleh melemparnya dari arah manapun berdasarkan ijma' ulama. Namun yang paling baik ialah memposisikan Ka'bah di sisi kiri dan Mina di sisi kanan serta menghadap ke arahnya. Jadi menghadap ke arah jumrah
Jumrah Al-Kubra atau Aqabah itu kita sudah menghadap, kita jadikan sebelah kiri Ka'bah, begitu, sebelah kanan adalah Mina. Demikian ya. Itu cara yang terbaik. Meskipun kalau kita nggak begitu, yang penting kita lempar aja boleh, walaupun mungkin arah kita tidak seperti yang disampaikan di sini ya. Mungkin Mina juga nggak di kanan kita, Ka'bah juga nggak di sebelah kiri kita, nggak apa-apa, tidak mengapa hal demikian. Intinya bahwa dilemparkan kerikil tersebut ya. Itu yang faedah yang ketiga. Yang keempat, itulah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud menyebutkan surah Al-Baqarah karena di dalamnya banyak disebutkan hukum-hukum haji. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan melempar jumrah Al-Kubra tadi atau jumrah Al-Aqabah. Dan Ibnu Mas'ud menyebutkan surah Al-Baqarah karena di dalam surah Al-Baqarah itu banyak sekali tentang hukum-hukum haji. Kita tahu kan surah Al-Baqarah itu surah yang sangat panjang kan, dengan 286 ayat ya. Jumlah ayatnya kan 286 ya. Saya kira jumlah ayat yang sangat paling panjang juga di sana. Dan ayat yang paling panjang kan juga dalam surah Al-Baqarah yang disebut dengan ayatul dain kan, ayat tentang utang. Itu kan hampir bahkan satu halaman ya, satu halaman penuh, satu ayat gitu. Jadi intinya surah Al-Baqarah itu mengandung ya banyak banyak hukum-hukum ya, banyak hukum-hukum terkait dengan masalah ibadah haji. Yang 5, boleh menisbatkan surah Al-Baqarah ya, boleh menisbatkan surat kepada Al-Baqarah yang berbeda dengan orang yang melarangnya. Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Jadi boleh kata menisbatkan ya surat kepada Al-Baqarah. Namanya surah Al-Baqarah kan. Walaupun arti Baqarah itu apa coba? Sapi betina gitu kan. Itu enggak masalah. Boleh menisbatkan surat kepada Al-Baqarah gitu. Karena kita jelas ya dalam mushaf itu disebut suratul Baqarah, surat sapi betina gitu. Boleh. Yang berbeda dengan orang yang melarangnya. Ada sebagian orang benci ya, sebagian orang nggak suka deh menamakannya dengan surah Al-Baqarah gitu. Masa surah sapi betina? Nggak apa-apa. Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Tetap saja beliau menyebutkan dalam hadis ini tadi, di sinilah tempat diturunkan surah Al-Baqarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang gini menganggap bahwa kayaknya rendah jadinya gitu kan surah Al-Baqarah. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an banyak itu Allah Azza wa Jalla menyebutnya nama suratnya itu dalam Al-Qur'an. Ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba. Ada surah Al-Fil, gajah, ya. Ada surah An-Naml, semut. Ada surah An-Nahl, yaitu surah surah An-Nahl itu lebah. Begitu. Jadi ada asma'ul hewanat. Ya. Jadi ada surah Al-Ankabut, ya, laba-laba, kemudian surah Al-Baqarah, sapi betina, ada surah Al-Fil, gajah, ya. Ada surah An-Naml, semut, ada surah An-Nahl, ya. Ada surah An-Nahl itu adalah surah surah lebah gitu kan. Ini kan hewan-hewan. Enggak masalah. Ya, karena Allah menghendaki demikian, mau kita bilang apa? Apa keberatan kita? Gitu kira-kira ya. Jadi enggak ada, ya udah kita beriman saja bahwa itu adalah nama yang dipilihkan ya terkait dengan nama-nama surah tersebut ya, surah Al-Baqarah. Dan memang kata Al-Baqarah kan disebutkan beberapa kali dalam surah Al-Baqarah itu sendiri. Dan biasanya memang kata itu yang menjadi namanya gitu kan. Biasanya nama surat itu terambil dari salah satu kata yang ada di dalam surat itu sendiri. Contoh Al-Baqarah banyak Al-Baqarah. Kemudian apa lagi? Ali Imran, ada keluarga Imran, Ali Imran, An-Nisa, begitu juga An-Nisa di situ kan. Al-Maidah memang ada kata Al-Maidah, Al-An'am memang ada, Al-A'raf memang ada gitu kan. Al-Anfal juga demikian, At-Taubah juga demikian, Yunus juga demikian, Hud, ya, Yusuf, ya, kemudian Ar-Ra'd, kemudian Ibrahim dan seterusnya demikian ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia. Penamaan tempat ini dengan jumrah tidak seperti yang dinyatakan orang-orang awam yang bodoh yang juga menamakannya dengan setan besar atau setan kecil. Enggak, jumrah ya jumrah gitu. Jumrah ya jumrah, enggak bisa dinamakan dia dengan setan besar atau setan kecil. Yang demikian itu hukumnya haram. Jadi enggak boleh, karena jumrah itu kan Nabi SAW yang mengatakannya. Jadi enggak boleh, ya.
karena ini merupakan masy'ar yang suci dan dimuliakan. Jumrah itu, melempar jumrah. Ya. Karena ini merupakan masy'ar yang suci dan dimuliakan. Kita beribadah kepada Allah dengan cara melemparnya dan berzikir di dekatnya. Yang lebih parah lagi ialah perkataan buruk dan umpatan dilontarkan yang biasa menghilangkan kekhusyuan dan ketundukan. Jadi ada orang sambil maki-maki lemparnya gitu. Kita jadi melempar itu bukan melempar setan sebagaimana orang yang bilang ini melempar setan Ustaz apa? Enggak. Kita melemparnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi kita melemparnya sambil berzikir kepada Allah gitu. Jadi bukan ada keluar hujatan. Ini orang-orang awam ini melakukannya. Yang lebih parah lagi adalah perkataan-perkataan buruk dan umpatan dilontarkan yang bisa menghilangkan khusyuk dan ketundukan. Jadi kita melempar itu ibadah. Kita sedang ibadah nih loh kepada Allah. Maka jangan main-main. Begitu kan. Di samping melemparnya dengan batu besar, ya, di samping melemparnya batu nggak boleh. Sendal atau melontarkan peluru senapan nggak boleh. Jadi dengan batu kecil-kecil aja 7 biji gitu. Jadi nggak boleh dengan apa jadi batu besar, nggak boleh juga dengan sendal gitu kan. Nggak boleh melempar dengan senapang angin, ya nggak boleh. Semua ini diharamkan dan menafikan syariat karena itu menggambarkan al-ghulu dan bertentangan dengan syariat. Jadi al-ghulu, jadi ada gulu itu artinya berlebih-lebihan. Jadi ada faktor gulu, batunya besar kali atau pakai sendal dia, ini nggak boleh. Jangan dianggap semakin besar batunya semakin mantap Pak Ustaz. Bukan, nggak demikian. Ya, jadi ada standarnya, jadi ada ukurannya gitu. Makanya kan semua itu ada ukurannya. Kalau sayur itu pun banyak kali garamnya nggak enak gitu. Sayur itu kalau banyak cabenya juga nggak enak. Tapi kalau nggak ada garam nggak ada cabenya juga nggak enak gitu kan. Tapi semuanya harus ada ukurannya gitu. Apalagi ini masalah ibadah yang dia sifatnya tauqifi, artinya nggak boleh kita melakukan sesuatu kecuali ada dalilnya. Yang ada adalah dipetunjukkan oleh Rasulullah SAW 7 batu kerikil. Jadi nggak boleh kita dengan sendal sambil maki-maki sambil kita mengumpat gitu, nggak boleh. Yang ada adalah apa, kita berzikir. Sambil kita berzikir kepada Allah dan kita tahu melemparnya itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai nanti kita ketika kita berangkat ke sana keliru kita memahaminya lagi, jangan ya. Jadi kita melempar jumrah al-aqabah itu dalam rangka memang untuk ibadah kepada Allah. Jadi bukan hanya jumratul aqabah, jumrah-jumrah yang lain karena ada 3 jumrah itu ya. Semuanya dilempar dalam keadaan kita memang khusyuk melakukannya dan kita tahu melakukannya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-241. Ya, ini dia terkait dengan melempar jumrah aqabah ya, atau jumratul kubra itu. Kita bergeser dan berpindah ke hadis yang ke-243. Kita lihat ya. Ini terkait dengan tawaf ifadah dan tawaf wada. Yang kita lihat. Jadi tawaf itu sebenarnya ada 3 ya. Tawaf qudum, tawaf selamat datang. Tawaf ifadah itu tawaf rukun. Dan tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan ya. Kita lihat penjelasan para ulama terkait dengan ini, terutama Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam ya, terkait dengan faedah-faedah hadis. Namun kita baca dulu hadis yang ke-243 ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat hajjna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa afadna yawman nahri fa hadat safiyatu fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha ma yurid ar-rajulu min ahlihi fa qultu ya Rasulullah innaha haidun fa qala ahabisatuna hiya qalu ya Rasulullah innaha qad afadat yawman nahri qal ukhruju. Begitu ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kami menunaikan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami melakukan tawaf ifadah pada hari nahar. Tawaf ifadah pada hari nahar maksudnya tanggal 10 Zulhijjah itu. Jadi 10 Zulhijjah itu kan hari nahar ya, hari kurban maksudnya. Sementara Sofia haid. Jadi waktu itu Sofia sudah haid ya, di hari nahar itu. Lalu Nabi SAW menginginkan darinya seperti yang diinginkan kaum laki-laki dari istrinya, ingin berhubungan dengan Sofia. Sofia adalah istri Nabi SAW. Ya boleh saja melakukannya kan. Nabi SAW ingin melakukannya. Maka aku berkata, Ibunda Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, dia haid. Kalau engkau melakukannya, enggak bisa ya Rasulullah, dia sedang haid begitu. Beliau bersabda, apakah berarti dia akan menangguhkan kepulangan kita? Gara-gara dia haid, belum lagi tawaf, belum lagi apa gitu ya. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, dia sudah melakukan tawaf ifadah pada hari An-Nahr. Kalau begitu berangkatlah kalian. Nah, jadi
ada laporan ternyata berikutnya, ternyata ibunda kita Sofiyah radhiyallahu taala anha warḍaha itu sudah tawaf kian memang. Ya udah tawaf kian sebelum dia haid tadi. Tawaf ifadahnya sudah ditunaikan. Demikian ya. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu berangkatlah kalian. Kalau begitu ya memang berangkat aja lah kalian, pergi aja lah, boleh kok. Gitu kira-kira ya. Dalam satu lapas disebutkan Nabi SAW bersabda, Aqra halqa adafat yawman nahri. Qila na'am, qal famfiri. Ya. Dikatakan bahwa dia mandul dan tidak beruntung. Ini bahasa yang sering dipakai orang Arab, ya, tapi tidak dimaksudkan sebagaimana terucap, ya. Apakah dia sudah tawaf pada hari nahar? Ada yang menjawab iya. Beliau bersabda, kalau begitu berangkatlah. Jadi di sini menunjukkan bahwa memang ibunda kita Sofiyah radhiyallahu taala anha bahwa memang sudah bertawaf, ya. Jadi ada riwayat ini dikatakan dalam satu lapas bahwa Nabi SAW bersabda, Aqra halqa atafat yawman nahr. Dia mandul dan tidak beruntung. Maksudnya ini kata-kata yang bukan dimaksudkan seperti maknanya, bukan dia mandul, dia ini bukan. Jadi maksud kata-kata yang terucap ya dalam bahasa Arab begitu. Ini semacam kata-kata yang yang sering diucapkan begitu ya. Aqra halqa atafat yawman nahri. Qila na'am, qal vampiri. Ya. Dia mandul tidak beruntung, ini bahasa yang dipakai orang Arab tapi tidak dimaksudkan sebagaimana yang terucapkan, bukan itu maksudnya. Jadi ini sebagai kata-kata muqaddimah begitu ya. Apakah dia sudah tawaf pada hari nahar? Ada yang menjawab iya. Beliau bersabda, kalau begitu berangkatlah. Jadi dia mengatakan, kalau sudah begitu berangkatlah. Kalau memang sudah dia tawaf, begitu. Kalau memang betul-betul dia sudah tawaf, ya sudah oke gitu kan, ya udah berangkat, nggak ada masalah. Begitu. Tidak menghalangi ya. Jadi kalau kita lihat secara global ya penjelasan ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan bahwa mereka menunaikan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Inilah haji perpisahan. Ya. Ketika itu haji wada atau haji perpisahan. Setelah mereka menyelesaikan semua manasik, mereka pergi ke Ka'bah untuk tawaf bersama. Mereka ikut pula Sofiyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Ya. Pada malam keberangkatan Sofiyah haid, lalu Nabi SAW hendak mendatanginya karena dia menginginkannya seperti nikah laki-laki terhadap istrinya. Lalu Aisyah, ibunda kita Aisyah mengatakan bahwa Sofiyah sedang haid. Rasulullah SAW mengira bahwa Sofiyah mengalami haid sebelum melakukan tawaf ifadah, karena ini merupakan rukun haji. Tawaf ifadah ternyata rukun haji, ikhwan ya, dan akhwat para pemirsa akan lebih berbahagia. Yang membuat haji tidak sempurna kecuali dengannya, dengan dengan tawaf itu, dengan tawaf ifadah itu. Maka beliau bersabda, apakah berarti dia akan menahan kita berada di tempat ini hingga haidnya berhenti lalu dia tawaf untuk hajinya? Jadi Nabi SAW mengatakan, ya kalau begini nanti kita bisa nih nggak pulang nih ke Madinah ini. Kan beliau kan di Madinah, bisa nggak pulang ke Madinah. Kenapa? Karena ibunda kita ini, salah satu ibunda kita Sofiyah radhiyallahu taala anha warḍaha ini belum lagi tawaf gitu. Sedangkan dia sudah haid. Ternyata disampaikan orang-orang memberitahu bahwa Sofiyah sudah melakukan tawaf ifadah sebelum dia haid. Maka beliau bersabda, kalau begitu hendaklah dia berangkat, karena yang belum dilakukan Sofiyah hanya tawaf wada yang dapat dimaafkan jika meninggalkannya. Jadi kalau tawaf wada ini tawaf wada itu tawaf perpisahannya nggak ada masalah, karena itu bukan tawaf rukun gitu. Kalau yang rukun itu hanya ifadah itu. Tawaf itu kan ada 3 ya, tawaf kudum selamat datang, tawaf kemudian tawaf. Jadi dianjurkan sekali bagi kita sampai di sana langsung dulu melakukannya gitu ya. Kalau kita memang bukan tujuannya untuk ihram dan lain-lain, kita sampai di sana kita tawaf ya. Kita tawaf ya sebagai bentuk penghormatan kepada Ka'bah begitu ya. Berbeda dengan tawaf ifadah ini yang nyata-nyata dia adalah salah satu rukun daripada rukun ibadah haji. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia. Kita lihat kesimpulan hadis yang mulia ini bahwa tawaf ifadah merupakan salah satu rukun haji dan tidak dapat digugurkan dalam keadaan bagaimanapun. Jadi berusaha ya semaksimal mungkin kita untuk melakukan tawaf ifadah karena itu rukun haji dan tidak dapat digugurkan dalam keadaan bagaimanapun. Makanya sebagian jamaah haji Indonesia yang wanita itu justru terkadang memakan obat penahan haid gitu. Dan para ulama menjelaskan kalau obatnya itu tidak membahayakan maka nggak masalah.
Ya, itu hukum dijelaskan oleh para ulama. Kalau ada wanita yang pergi haji, ya, karena dia takut nanti repot ataupun nanti akhirnya tawafnya terganggu dan lain sebagainya, dia boleh memakan obat untuk menahan haidnya selama itu tidak membahayakan dirinya. Selama itu membahayakan boleh. Yang kedua, penanggung jawab haji, ketua rombongan atau sejenisnya harus menunggu wanita yang sedang haid hingga dia suci agar dapat melakukan tawaf haji. Jadi begitu. Jadi ketika memang ada wanita yang haid, ya, sementara kita tahu bahwa haji itu tawaf ifadah itu kewajiban, maka ketika itu yang tersisa maka ditunggu. Ya bisa sepekan kan? Ditunggu dulu. Karena itu enggak sah nanti hajinya. Kan enggak mungkin diulang lagi tahun depan, jadi repot lagi kan. Jadi bersabar, ditunggu sampai benar-benar si wanita itu suci, ya, agar dapat melakukan tawaf kembali untuk dalam rangka pemenuhan rukun haji tersebut. Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kemudian tawaf wada tidak wajib bagi wanita haid. Dia dapat pulang tanpa membayar tebusan. Jadi tawaf katanya tawaf wajib, ya, wada ini tidak menjadi kewajiban bagi wanita haid. Dia dapat pulang tanpa membayar tebusan. Jadi tidak ada konsekuensi kalaupun dia meninggalkannya. Demikian, ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, bagi kita yang memang ingin berangkat lah, ya, melaksanakan manasik haji ini, hendaknya melakukan manasik dulu. Manasik haji itu artinya adalah praktek gitu, semacam praktek haji dulu sebelum nanti sampai di sana. Jadi minimal ada semacam mendemonstrasikan gitu. Mendemonstrasikan itu maksudnya menjelaskan secara praktek gitu. Ini kita umpamanya di Mina nih. Ini kita sudah di Arafah ini, kita di Ka'bah ini. Begini kita lakukan, begitu. Karena apa? Karena memang apalagi kita di sini ya jauh, ya. Kalau mungkin ahlu Makkah gitu, penduduk kota Makkah ya sering melihat gitu kan, secara live malahan. Ya kita kan enggak. Bisa aja kalau kita ingin belajar, banyak kan di YouTube juga banyak, itu bisa dilihat, ya, tutorial tentang masalah ibadah haji sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas bahwa tawaf ifadah, tawaf rukun yang nggak bisa ditunggalkan, ya, harus dilaksanakan. Ya, oleh karena itu penanggung jawab haji atau ketua rombongannya atau siapapun itu, kalau ada wanita dari jamaahnya yang sedang haid, ditunggu sampai dia nanti melakukan tawaf haji yang disebut dengan tawaf ifadah. Sementara tawaf wada, tawaf perpisahan, itu tidak wajib bagi wanita haid. Dia bisa saja pulang tanpa membayar apapun. Tidak ada konsekuensi dari tawaf wada yang ditinggalkannya tersebut, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah selesaikan hadis yang 241 dan 243, ya. Kalau tadi 241 itu terkait dengan masalah yang dibicarakan adalah tentang melempar jumrah, ya. Kemudian di 243 ini, ya, terkait dengan masalah tawaf ifadah yang dia itu adalah rukun dari rukun-rukun haji. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan semua urusan kita, dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan seluruh para pemirsa Akademi Nur dimanapun antum yang berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita dapat mengamalkan ilmu, dan juga kalau bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.